Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Muhammadiyah Ranting Putat Tanggulangin, pimpinan Aisyah, takmir masjid dan semua para jamaah yang sempat hadir dalam kesempatan pengajian pada pagi hari ini. Muhammadiyah kita itu sudah umurnya lebih dari 100 tahun. Apa rahasianya? Nah, nanti saya membahas itu ya. Tetapi dalam usia Muhammadiyah dan Aisyah yang lebih dari 100 tahun itu sama dengan masyarakat yang lain. Masyarakat yang lain juga ada tantangan di dalam berdakwah itu. Yang dihadapi itu banyak masalah yang ada di masyarakat itu. Lah saya ngaturi panjenengan menurut pemikiran pimpinan pusat Muhammadiyah, masalahnya umat, masalahnya masyarakat, setidak-tidaknya itu ada 5. Itu bukan balonku ada 5, enggak. 1. Apa masalahnya masyarakat itu? Munculnya generasi Android. Napa Bu Android niku? Munculnya generasi Android yang lebih banyak menyita waktu dengan HP-nya. Bener apa mboten? Putrane panjenengan, anak saya diceluk HP-ne kalau ditimbali wong tuane dhisik endi melayune. Apa niru mae lah. Nggih, niki persoalan serius. Zaman panjenengan, zaman kula tasih alit, ndak ada. Mantun maghrib niku nggih ngaji. Ngangge napa lampu niku. Oblek. Nanti sampai pada Isya sholat makan itu ndak ada, makan malam itu ndak ada. Di waktu malam ndak ada. Sinau. Nah, makanya Pak Ustadz, Pak Sultoni ya, niku sudah ngendika tadi. Kok iso wong Islam iku elok rame-rame gak turu sewengi gitu lho. Nggih. Dalile endi? Mboten enten dalile. Tapi cuma ikut-ikutan orang lain. Ambek ngesain apa? HP. Siji, masalah ini ngoten. Bener HP niki terserah yang memakai. Kula nggih ngesaki, panjenengan nggih ngesaki, tapi kan tergantung. Nggih, dipakai yang baik juga bisa,
kalau tidak terkendali bisa naudzubillah yang tidak baik. Kula kadang-kadang memberikan kepada jamaah, "Bu, Pak, jenengan ngaji. Nek pegel ngaji, HP-ne sing kon ngaji." Angsal, Pak? Angsal. Jadi pertama menurut pemikiran pimpinan Pusat Muhammadiyah, wabil khusus Pak Busra Muqaddas dan Pak Haidar Nasir, masalah yang dihadapi masyarakat ini termasuk dihadapi Aisyah dan Muhammadiyah adanya munculnya generasi Android. Niru mae. Nggih, Bu. Ayo, jenengan kali putrane metek HP pinter endi? Pinter anake napa pinter mae? Anake. Wis ketok. Nomor kali masalah yang dihadapi masyarakat bangsa dan negara panjenengan dan saya termasuk yang dihadapi oleh Muhammadiyah merebaknya faham anti agama dan anti simbol-simbol agama. Napa malih sakniki Pak? Jenengan bolak-balik ceramah jihad fi sabilillah. Kira-kira jenengan dianggap wong apik napa wong elek? Iku ceramahe bolak-balik jihad ae. Nah. Nggih. Kalimat la ilaha illallah, tiang Islam itu memulai hidup dengan la ilaha illallah. Di dalam hidup ini juga pakai la ilaha illallah. Besok kalau sudah mati, mau mati mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Boleh? Boleh, harus. Wong sak masjid muni la ilaha illallah kabeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Angsal Pak? Angsal. Ditulis la ilaha illallah di mobil-mobil. Angsal Pak? Ditulis di kain. Kain. Terus dikai cagak. Gendera. Genderae enten tulisannya apa? La ilaha illallah. Dipasang terus mulai kono berderet-deret terus rono kabeh. Angsal. Loh. Sing larang sinten? Kula tangleti sing larang sinten? Nek jenengan ditakoni. Bu, Pak, ini aliran apa? Kok masang gendera la ilaha illallah? Jenengan jawab, saya ini orang Islam. Saya memulai hidup pakai la ilaha illallah. Sepanjang hidup saya berdasar la ilaha illallah. Besok kalau mau mati pakai la ilaha illallah. Maka tak pasang simbolnya. Iki Islam kabeh Mas, sakmene sampai kono iku. Tetangga saya sekian ratus orang, sekian ribu orang muslim semuanya. Makanya mereka memasang bendera tauhid. Bendera tauhid. Bukan bendera ISIS, enggak. Bendera tauhid. Itu loh ditulis di masjid enggak apa-apa, ditulis di mobil enggak apa-apa. Nah sekarang enggak ada larangan. Tapi enten sing gak enak ati. Bener apa mboten? Gak enak ati. Nah, ini buktinya merebaknya napa? Anti simbol-simbol napa? Agama. Salah satunya. Tapi panjenengan dan saya sebagai orang Islam dibina di Muhammadiyah tetap istiqomah.
tetap berdakwah, tetap pakai la ilaha illallah. Ayo Bu, adik-adik kita kalau menyanyi Sang Surya, enten-ngeten Pak, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Suara saya tidak kalah dibandingkan suaranya Bang Haji. Nah itu, enggak apa-apa. Di simbolnya Muhammadiyah ada syahadat. Di buku PHI Pedoman Islami Warga Muhammadiyah ada keterangan setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangannya. Jadi menjenengan pakai itu. Di Muqaddimah ADART Muhammadiyah juga ada keterangan bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Itu tauhid. Itu loh Pak. Tapi ini ada orang yang enggak seneng terhadap simbol-simbol agama. Ya. Ada ibu-ibu Aisyah, adik-adik remaja putri Nasyiatul Aisyah pakai jilbab yang bagus sekian menutup aurat, mungkin orang nggak seneng. Aliran apa? Ya gitu ya. 3. Dominasi materi menggantikan dan mempengaruhi tingkah laku manusia. Duit, ya maksudnya. Sembarang dengai itu diukur dengan apa? Fulus. Jarene enten hadis tapi mboten hadis nih. Bil fulus kullu syai'in mulus. Bi ghairil fulus wa antum mamfush. Nek enten fulus, kabeh napa? Mulus. Kalau enggak ada fulus, wa antum mamfush. Mampus. Nggih. Nek ngeten iki mboten krasa. Krasae kapan, Pak? 2024. Ngerti maksudnya? Apa kok 2024? Lho temenan. Ngendikane Pak Safik, Profesor Safik, orang mau jadi caleg pakai duit. Nomor urut caleg pakai duit. Dicalonkan juga nanti memberi kepada orang pakai apa? Duit. Uang. Duit. Kabeh diukur ngoten. Barang bener iso dadi salah sebab gara-gara apa? Duit. Mestine menang iso dadi kalah sebab pikantuk napa? Duit. Enten ngoten, Pak? Iku negarae wong liya ta negarae sampean? Enggak, Pak. Ini persoalan yang serius itu. Ya. Wis duwe utang dikorupsi pisan. Iya. Nah itu loh. Jadi lengkap. Ada generasi Android, ada orang tidak suka agama Islam, ada segala sesuatunya dihitung dengan materi. Yang keempat, kecenderungan mencari agama di saat lupa
terlena, kecewa dan adanya musibah. Maksudnya tiang niku masyarakat iku nek enten musibah, nek enten bencana, nek enten masalah kembali ke agama. Kalau enggak ada, enten kira-kira masyarakat ngoten niku. Nah, kalau panjenengan dan saya tidak boleh, harus istiqomah. Istiqomah di dalam berdakwah. 2022, sekarang 2023 ditingkatkan ibadahnya. Sing gak biasa ngaji jadi ngaji. Sing ngajine arang-arang menjadi ngaji sing temenan. Ya, begitu. Terakhir mboten terakhir ngajine mboten. Ya. 5 masalah yang menurut Pak Busra Muqaddas. Ini suaranya jenengan enak napa mboten nggih? Enak. Enak pun dikali sing niki. Tes satu. Enak pun nggih. Enak niki nggih ya? Ya wis. Nomor 5, masalahnya hilangnya orientasi pandangan hidup bagi sebagian orang dan cenderung mencari dunia lain di luar dunia agama. Maksudnya ngeten. Tiang niku nek enten masalah, niki yang kelima, itu tidak kembalinya ke agama, tapi mencari di luar agama. Contoh misalnya nggih ya. Anakku iku jange nikah. Kalau jange nikah nek ragu-ragu calone mantune niku wau utawa yang sing laki atau yang perempuan nek ragu-ragu nyuwun dateng ngersanipun Allah salat apa? Istikharah. Enten tiang sing takok nang dukun? Enten Bu? Mbah, kula niki badhe mantu. Ditakoni, anakmu lahire dina apa? Jumat Pahing. Calone Rebo Legi. Oh, Jumat Pahing ngambek Rebo Legi iku 48. Nggih, Pak. Jumat Pahing Rebo Legi 48. Nggih. Aja dipercaya wong iki ngawur kok. Enten tiyang sing ngoten, Pak. Niki Aisyah dan Muhammadiyah harus sudah selesai. Ini maksudnya kalau ada masalah larinya tidak ke agama tapi lari di luar agama. Tapi Muhammadiyah ini panjenengan dan saya mudah-mudahan jadi imamnya masyarakat. Ngerti maksudnya? Jadi panutannya umat, panutannya masyarakat. Kalau ada 5 masalah yang saya sebutkan itu tadi, pesannya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, qala Al-Hajj Ahmad Dahlan, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dawuh napa? Ad-da'u musyarakatullahi fil jabarut, terus wad-dawa'u tauhidullahi haqqan, rawahu Amin Rais. Partai ini ngaji kok. Jadi Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, persoalannya masyarakat, persoalan umat itu karena syirik. Ngendikane Pak Fatoni ya. Syirik. Tapi obatnya wad-dawa wa tauhidullahi haqqan, kembali ke tauhid. Nek kurang jelas jenengan ya, nek kurang jelas jenengan setuju kali kula napa mboten ya?
persoalannya masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik. Benar Bu? Nggak setuju nggak apa-apa kok. Persoalannya masyarakat, persoalannya bangsa dan negara itu karena syirik kepada Allah. Obatnya apa Pak? Tauhid. Syahadat dua melingkar itu tadi. Bukan hanya itu, setiap orang yang muslim memulai hidupnya dengan tauhid, besok mengakhiri hidupnya juga dengan tauhid. Ketika kembali kepada tauhid, maka masyarakat itu jadi baik. Kemarin di muktamar di Solo itu ada risalah Islam berkemajuan. Salah satunya adalah karakternya al-mabniyu ala tauhid, mendasarkan gerak dan perjuangan Islam terutama Muhammadiyah berdasarkan apa? Tauhid kepada Allah. Nah saniki saya akan ngaturi panjenengan ya tentang satu dilalatut tauhid, yang kedua fadlut tauhid. Apa tadi Pak yang saya aturkan ke panjenengan? Dilalatut tauhid, satunya fadlut tauhid, fadilahnya la ilaha illallah. Tapi tauhid panjenengan, tauhid saya nuwun sewu bukan hanya dilafalkan la ilaha illallah saja, dicari makna-maknanya. Mulane tiang Islam niku Bu, ya. Enten pesan begini kepada umat Islam. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula ya al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Saudaraku umat Islam, wajib bagi sampean itu untuk mengerti tentang 4 hal. Pinten Bu? Wis jelas papat wong tanganku wis tak kenekno kok ya. Siji al ilmu, wong Islam itu wajib berilmu. Nggih, ilmu tentang apa? Siji ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Dua ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Tiga wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengerti tentang agama Islam. Mengerti apa Bu? Cici mengerti apa? Allah. Contohnya mengerti tentang Allah. Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Manusia diberi rezeki banyak, diberi nabi, diberi rasul, diberi kitab, supaya hidupnya jadi baik. Yang kedua mengerti tentang nabi. Yang ketiga mengerti tentang agama. Mengerti, semuanya pakai apa? Dalil. Jadi mengerti Allah pakai dalil, mengerti Nabi juga pakai dalil, mengerti agamanya juga pakai apa? Dalil. Itu nomor 1. Nomor 2 wal amalu bihi, mengamalkan agama. Yang 3 tadi. Ya, yang keempat, nah yang ketiga, ini yang kedua tadi. Yang ketiga, ya, ad-da'watu ilaihi, mendakwah agama. Jenengan ini kumpul di masjid ini salah satunya adalah berdakwah, dan dakwah itu bukan hanya begini saja, mengakrabi orang, mengajak orang supaya mengikuti agama yang baik dan benar,
itu juga termasuk bagian dari dakwah. Kemudian yang ketiga, empat as-sabru 'alal adzafihi, yaitu sabar kalau Allah memberikan ujian. Di dalam mengamalkan agama itu diuji. Saya tadi matur panjenengan mau ngaturi pikiran tauhid. Yang pertama pakai dilalah, dalil-dalilnya tauhid. Yang kedua tadi apa Bu? Yang saya mau sampaikan? Fadilahnya la ilaha illallah. Nah sekarang saya omongkan yang pertama dulu. Dilalah, dalil-dalilnya tauhid. Kalau kayak contoh dhisik, Bu. Ini airnya siapa? Jangan dijawab airnya takmir. Bisa enggak manusia membuat air? Enggak bisa. Apa betul di dalam air ini ada hukumnya Allah? Contoh, kalau dipanasi, digodok, direbus 100 derajat mendidih. Benar? Nah, yang membuat mendidih Allah, manusia enggak bisa. Kalau dimasukkan freezer, besok dilihat jadi apa Pak? Es. Kenapa? Beku, ya mesti aja. Maksud saya, sak pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air ini tidak ada hukumnya Allah, air tidak akan beku. Air zaman kapan saja, kalau didinginkan di bawah 0 derajat, maka air akan beku. Ini hukumnya Allah. Tapi kalau manusia untuk mentaati hukumnya Allah tidak begitu. Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti Nabi, orang itu masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang mengkhianati Nabi, orang itu masuk neraka. Jadi kalau Allah itu dalilnya memerintahkan manusia itu pakai Nabi, pakai dalil, pakai kitab, pakai Quran. Supaya manusia manut sama Allah. Pak, enten hadis ngeten. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi niku santai-santai dawuh ngeten. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Para sahabat, semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Ngerti maksudnya Bu? Misale panjenengan dan saya mendengarkan dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, kita kira-kira tanya enggak sama Nabi? Tak baleni mana? Terjemahnya, umatku, semua umat, para sahabat, semua umatku ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Misalnya menjenengan mendengarkan dari Nabi, kira-kira tanya enggak sama Nabi? Gimana pertanyaannya? Siapa yang enggak mau? Persis sama dengan pertanyaannya sahabat. Berarti kecerdasan sampean itu sama dengan kecerdasannya sahabat. Waman abaya Rasulullah. Nabi yang enggak mau itu siapa? Man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati saya masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Waman asani dakhalan nar. Siapa yang mengkhianati saya masuk neraka.
Mulane panjenengan dan saya di Muhammadiyah oleh Majelis Tarjih dipilihkan cara berakidah, dipilihkan cara beribadah itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi supaya tidak keliru. Saya beri contoh. Ini ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji, mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Pak, orang haji melempar jumroh itu kerikilnya berapa? 7, gitu. Ambil 10, boleh enggak? Ngambil 10, boleh enggak? Sing kula takono njupuk 10, angsal apa mboten? Sing disawatno pinten? 7. Carane nyawatnya digegem jadi 1 dilemparno tas siji-siji. Napa kok ngoten? Itulah syariatnya. Nggih Pak nggih. Jadi dalilnya tauhid, dilalahnya tauhid itu satu, kalau mengenai alam, mengenai benda, mengenai air langsung dibuat oleh Allah. Kalau ini dijatuhkan, jatuhnya ke bawah. Kata anak-anak, gravitasi bumi. Itu hukumnya Allah. Tapi kalau manusia enggak begitu caranya. Pakai nabi, pakai rasul, pakai kitab Quran, pakai ini supaya manusia tidak keliru. Wong ada nabi aja ndak karu-karuan kok hidupnya manusia. Nggih Pak? Ada Quran ndak karu-karuan. Apalagi ndane yo enggak ada. Loh gitu loh maksudnya. Maka kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mentaati saya, orang itu masuk surga. Siapa yang durhaka kepada saya, naudzubillah, orang itu masuk neraka. Dan jenengan itu dipilih sama Majelis Tarjih supaya apa? Ibadahnya dan akidahnya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Bukan hanya melempar jumroh, takbir, salat, Allahu Akbar. Angsal Pak, sakmenten Allahu Akbar ya. Apa sakmene tok? Jenengan bapak-bapak jadi imam, misalnya bismillah diwaca enggak banter, angsal apa mboten? Langsung Allah. Koyok-koyok mboten maca bismillah. Tapi macae mboten banter. Napa kok ngoten? Oleh banter, oleh gak banter. Jadi ngimami jenengan Allahu Akbar. Koyok-koyok langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, gak maca bismillah. Nah, sing gak ngerti ngono. Padahal enten dalile. Oleh diwaca banter, oleh diwaca sir, mboten banter. Nah, kita milih yang tidak banter, yang lebih rojeh. Nek mboten salah pengajian biyen tahun kapan kula nate teng mriki, kula kei contoh ngeten. Bu, nek enten tiyang maca selawat ngeten niku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Tiang napa niku? Tiang napa, Pak?
Tapi nek macae ngeten, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang napa? Oh mboten. Jenengan kula itu dipilihno menurut dalil. Dalam dalile Kanjeng Nabi baca salawat tidak ada pakai kalimat Sayyidina. Ini ditakoni wong, loh sampeyan iki maca salawat kok gak ada Sayyidina. Aku maca menurut hadis sih. Aku maca menurut hadis. Ono ta hadise? Ada. Nduk ndi? Nduk kitabe Pak Ustad. Ya. Nah, gitu. Jadi dipilih no. Makanya dawuhnya Allah sebagai dalil tauhid, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa apal kabeh. Jan iki kula takoni Bu, jin niku enten apa mboten? Ketok napa mboten? Mboten. Sing ketok niku mboten jin tapi jun. Bener toh? Jinnun jin mboten ketok. Janin di dalam rahim mboten ketok. Jannah di surga ndak ketok. Sing ketok jun. Tapi ayat niku wau maksudnya supaya menungso kali jin niki sami-sami menyembah. Nah, saat ini kula takoni, iki tauhidnya. Apa ada manusia menyembah kepada jin? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Ngeten lho Bu. Kalau tangleti lebih mulia mana antara manusia sama jin? Manusia toh? Tapi kalau ada manusia menyembah jin, berarti manusia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan, berarti jin tambah gede. Enggak. Pak Ustadz, contohnya gimana kalau ada orang menyembah jin? Nek tenggene kitab dikai contoh ngeten. Wa kanatil arab fil jahiliyati idza nazalu wadin a'la aswatahum. Ya, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Jere kitab orang Arab jahiliyah ini biasa mudun-mudun di jurang-jurang yang enggak biasa dilewati, serem-serem, suarane dibanterno. Mbah, nuwun sewu, cuma lewat, jangan mengganggu, rumahmu enggak di sini. Nah, tapi niki tiang Arab jahiliyah. 2023 kata saya enten apa mboten? Wong 2023 dereng genap sedina kok nggih ya. Ini namanya manusia menyembah kepada siapa? Jin. Padahal kedua-duanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang Muhammadiyah tidak boleh, Aisyah jangan. Bagaimana Pak Ustadz? Misalkan ada jin yang mengganggu kita, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, berdoa kepada Allah, baca surat Al-Baqarah agar kita dijauhkan dari gangguan jin. Niki jenengan pas lungguh ini wong akeh. Misale tanggoe jenengan iku maca subhanallah sekali tempo, alhamdulillah sekali tempo, Allahu Akbar sekali tempo maneh, subhanallah. Jenengan merasa berisik napa mboten? Seneng napa mboten? Karo sampean.
Jadi enten tiang ngaji, enten tiang istighfar, tiang maca subhanallah, kok kupinge niki mboten enak dirasakno. Berarti jerone wong niku enten apane? Jin niku enten loro, Bu. Enten sing muslim, enten sing kafir. Niki dalilnya tauhid itu di situ. Manusia tidak boleh menyembah jin, beristiadah kepada jin itu tidak boleh. Memberi sesaji, mendatangkan dukun supaya menangkap apa? Jin. Terus dimasukkan ndelok TV berarti sampean. Niku mboten tauhid. Itu syirik. Nah, niki dalilnya tauhid itu di situ salah satunya. Yang kedua, dalilnya yang kedua. Dua saja dalilnya. Iya. Dalilnya tauhid yang kedua, napa? Hadise rada dawa, tapi kula potong-potong mawon. Ngeten. Niki penting dalil yang kedua. Sing cerita niku Mu'ad bin Jabal. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'ala ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad bin Jabal niki nate bareng Kanjeng Nabi wong loro numpak khimar. Khimar niku napa, Bu? Lebih kecil daripada kuda, lebih besar, binatang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kucing. Ya kecil, kecilin kucing, kambing. Nggih contoh niku sing rada cocok ya, kucing. Ini ki wong loro numpak khimar. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin faqala li. Jarene Mu'ad, aku tahu numpak khimar ambek Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi takon aku. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, sampean ngerti ta? Apa kewajibannya manusia kepada Allah, apa kewajibannya Allah kepada manusia? Sing ditakoni niku wau sahabat asmane sinten, Bu? Mu'ad. Sing takok Nabi, sing ditakokno napa niku? Lho, kula dereng mingkem. Nggih. Kewajibannya manusia kepada kewajibannya Allah kepada manusia. Ada hak dan kewajiban. Perhatikan jawabannya Mu'ad. Mu'ad jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maksudnya? Allah dan Rasulnya yang lebih. Nah, saat ini kula ceritanya, apa sahabat kok jawab ngono? Apa? Niki sing ditiru Muhammadiyah. Ya. Sebab sing ditakokno Kanjeng Nabi niki urusan agama. Begitu tentang kewajibannya Allah, kewajibannya manusia, ndak ngerti sahabat. Dibalikno nang Kanjeng Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ngoten niku Kanjeng Nabi ingkang ngertos namung panjenengan kalian Allah. Jere wong Surabaya, wong Sidoarjo jawab, "Lho, sing dadi nabi niku kula ta sampean ngono kok ditakoni aku." Maksudnya napa, Pak? Maksudnya niki sing penting. Sahabat yang gandeng renteng sama Rasulullah bendino ditakoni masalah agama dibalikno nang Kanjeng Nabi. Ngerti maksudnya? Berarti tidak ada satupun sahabat yang lesannya berani mendahului Nabi dalam masalah agama. Nanti maksudnya? Tidak ada yang berani.
Makanya orang yang hidup di tahun 2023 jangan ngomong gini, sampean kok nglakoni ngene iki ana dalile. Zaman Nabi ana ta? Wis gak atik dalil, masih zaman Nabi kok ana yang enggak masalah. Mendahului Nabi apa enggak kira-kira? Sahabat tadi berani enggak mendahului Nabi? Enggak. Makanya majelis tarjih tidak berani mendahului Nabi. Sing kula aturnya panjenengan tadi apa wong Muhammadiyah dikai tuntunan nek maca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tuntunane ngono. Tidak berani mendahului siapa? Nabi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Sing dituding sing kangge nuding sing pundi? Jempol, telunjuk. Telunjuk nggih. Misale Indonesia iku lebih mulia nelunjuk niku kangge niki napa nganggo jempol? Indonesia. Napa kena dirubah? At-tahiyatulillah ngene kabeh. Mboten angsa. Maka di dalam hal agama sahabat saja tidak berani mendahului siapa? Nabi. Jenengan juga begitu, ya harus begitu. Kula nanti ngekei contoh ngeten, enten tiang maca selawat ngeten, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu. Halo? Wa tuqadha terus sampeyan iki Aisyah temenan ta enggak? Napa panjenengan mboten apal ngoten dan bendina mboten maca ngoten niku mboten menurut hadis. Iki sahabat ndak berani Pak ini mendahului Nabi. Ini agama harus mengikuti Nabi. Jadi dalilnya tauhid itu salah satunya dalam hal masalah ibadah mengikuti Nabi. Kadang-kadang niku nuwun sewu, kula mboten ngilokno tiyang lintu, tapi ngandani saya melok ngaji. Maca dianggap sholawat badan niku mboten menurut hadis, tapi lagune niku lagu dangdut koplo. Pernah terjadi satu kali apa? Gitu. Pernah sekali terus aku pergi dari Jakarta ke Surabaya, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji afattayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Terus ya. Nun sewu, kula mboten ngilokno tiyang lintu. Ngandani sing melok ngaji, apa mboten apal kaya ngoten? Itu mboten menurut hadis. Enak Pak lagune. Lho kok lagune? Nek lagune ngoten mong nggih macam-macam. Tapi ini dalil apa enggak? Ngoten lho maksudnya, sahabat saja yang masuk surga bersama Rasulullah itu kalau agama enggak berani mendahului siapa? Rasul. Enten sing lagu luar negeri, lagu luar negeri. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa taraji
afatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Mungkin sing diasta kundur, sing digomole, ojo lagune. Dalile wa ma khalaqtul jinna illa, termasuk dalile Nabi niku wau kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Aku tahu dibonceng Kanjeng Nabi numpak khimar. Faqala li, Kanjeng Nabi tanya sama saya, ya Mu'ad, ada dari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Mu'ad, sampean ngerti apa kewajibannya manusia kepada Allah, apa kewajibannya Allah kepada manusia. Sahabat Mu'ad dibalikno nang Kanjeng Nabi. Niki terus ta wabillahi taufik wal hidayah. Setengah 8. Sampai jam pinten, Bu? Jam 8. Nek ngajine sampai jam 8. Iku ngowah-ngowahi adat. Adatnya biasanya sampai jam setengah 8 gitu. Nek diterusno maneh jenengan ikhlas. Nah, sik kata niki dalile niki. Masya Allah, kula bolak-balik di WA diaturi ngaji teng mriki boten saged niki. Padha-padha perserikatan, padha-padha Muhammadiyah sing kula praekno loro niki. Khusus kangge panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya diparingi barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Kula terusno. Saniki jawabane Kanjeng Nabi. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Ya, hakul ibad 'alallah ayya'buduhu wa haqqu 'alal ibad alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Mu'ad, kewajibane menungso kepada Allah, kewajibannya manusia kepada Allah, 1, menyembah kepada Allah, 2, tidak boleh berbuat apa? Syirik. Bu, benar enggak syirik itu dosa paling besar? Mengapa kalau syirik itu dosa paling besar? Karena menyekutukan Allah. Pak, mengapa menyekutukan Allah kok dosa paling besar? Karena syirik. Bulet deh. Kewajibannya manusia kepada Allah ayya'buduhu, menyembah Allah. Ya, dan tidak boleh syirik. Oh, kalau begitu Allah itu bisa diibadahi oleh manusia dengan gerakan fisik. Gerakan fisik. Contohnya? Contoh liyane mana? Haji, umroh, sholat, ngaji, gitu. Gerakan fisik. Dina Jumat jenengan disunahno. Dina Jumat disunahno maca surat napa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Lesane gawe napa niki? Ngaji. Gawe ibadah. Asal ganjaran. Iya, tapi nek ngapalno lagu India, kula cek eling zaman bapak kula biyen, ya. Kula niki tamat SD, dereng mondok, bapak sampun sedo. Tapi cek cilik-cilik niku jare bapak, nek pas menyanyi niku mboten angsal. Kon lha apa menyanyi? Ngaji.
Nah, mboten angsal. Ternyata manfaate ngeten iki, bareng gede dadi ustad kok pinter menyanyi. Mboten. Nggih. Jadi manusia itu kewajibannya kepada Allah menyembah dengan apa? Fisik. Mas, enak mana habis sholat subuh tadi sampean laya-laya di rumah dibanding dengan ke masjid 6:30 sampai 7:30 mendengarkan pengajian. Enak endi? Enak? Nih sampean jawab enak nang masjid, goro sampean. Enak laya-laya toh? Tapi mengapa enggak laya-laya di rumah? Ada pengajian Pak Ustadz, penting. Mumpung masih sehat. Subuh ngendikane Pak Ustadz nih wau. Pak Fatoni ya. Sultoni, Pak Sultoni, ngapunten ya. Subuh krimis. Teng masjid enten as-salatu khairum minan naum. Enak endi turu ambek nang masjid? Enak turu. Tapi napa mboten turu maneh? Nah, awake digawe ibadah, digawe ngaji, digawe ruku', digawe sujud. Ya. Dua, Allah bisa diibadahi oleh manusia dengan harta benda, duit. Bu, tiang Islam angsal soge sak soge-sogene. Terus nek wis soge duwike gawe apa? Digawe ibadah. Nun sewu, naudzubillah. Enten tiang soge terus duwike digawe maksiat. Nah, wong Islam duwe banyu sakmene mawon iku digawe ibadah. Nggih to? Wah, nanti ada pengajian Pak Ustadz, tak siap nih air hangat. Ibadah apa mboten? Ditingkatno. Wis aja banyu putih, sakno Pak Ustadz tak gawekno kopi. Nah, asal apa mboten, Bu? Ibadah apa mboten? Dibalik, enten tiang duwe banyu sak gelas digawe syirik. Contohnya, lho temenan Bu, duwe banyu sak gelas, duwe banyu sak botol, tidak dipakai ibadah, tapi dipakai syirik. Enten? Contohnya, disembur. Banyu apa Mas? Loh ini banyu sudah dicoba japo Pak. Kayak apa? Kayak ngobati pasiennya. Cara nih dengan segelas air lalu pasiennya berarti banyu mboten digawe ibadah tapi digawe apa? Syirik. Enggak Bu. Padahal orang Islam itu berkewajibannya untuk ibadah kepada Allah. Dengan fisik boleh, dengan harta benda boleh. Makanya tauhidnya orang Muhammadiyah, tauhidnya orang Aisyah dadi masjid. Duit itu dikumpulno gawe masjid. Saniki gawe napa maneh? Saliyane masjid. Gawe pondok enten? Enten. Duite dikumpulno gawe pondok. Universitas Muhammadiyah Surakarta duitnya 300 miliar digawe napa? Gedung dakwah. Tauhidnya tadi begitu. Ngapunten, makanya tauhidnya Muhammadiyah itu beda dengan yang lain. Kalau orang lain cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai kailing-kailing. Ya. Silakan, tapi kalau mulai muda, usia muda sampai usia tua cuma begitu saja, maka syahadat itu kurang bermakna. Mudah-mudahan tidak salah paham, kurang bermakna.
nek ngaji tauhid rutin wah butuh waktu 5 tahun, Pak. Enten kitab niku. Jadi ini ibadah kepada Allah dengan fisik, ibadah Allah dengan harta benda, ibadah kepada Allah dengan hatinya mencintai Allah. Ini contohnya niku wau. Subuh-subuh sebagai bukti cintanya kepada Allah ke masjid tidak tidur. Ya, duit tenaga dipakai berjuang sebagai wujud cintanya kepada Allah dan Rasul. Ya. Makanya jenengan dan saya itu diajari oleh Pak Ustadz caranya mencintai Rasul adalah mengikuti yang caranya mencintai Rasul mengikuti yang diperintahkan. Bahasanya wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ini tauhid, haknya Allah diberikan semuanya, termasuk hak untuk dicintai. Cintaku sekonyong-konyong, cintanya kepada Allah, penting nih. Nah tenggene berita-berita niku banyak orang mencintai dunia lebih dari cintanya kepada siapa? Allah. Wes, itu kewajibannya manusia. Kewajibannya Allah apa? Menurut hadis niku wau. Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang tidak berbuat syirik. Bu, jenengan dan saya ini mungkin enggak setiap hari itu kecipratan dosa? Saidi. Mungkin? Dosa napa? Dosa ngrasani tangga. Pegel ngrasani tangga, ngrasani kanca. Pegel ngrasani kanca, ngrasani Pak Ustad. Dibandingkan dengan dosa syirik jauh lebih besar karena syirik menyangkut sama Allah. Nah, kalau orang yang berislam, kalau tauhidnya baik, nanti kewajibannya Allah kepada orang yang beriman alla yu'adziba, tidak akan disiksa bagi orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Nah, syirik niki kata Pak, keterangane kula mboten terangno sakniki. Kata termasuk hubungannya manusia sama jin, itu termasuk syirik. Kalau manusia minta tolong sama jin, merendah-rendahkan diri pada jin, beristiadzah, minta perlindungan kepada jin. Nah, kalau kita tidak syirik, maka kita tidak akan disiksa. Nun sewu. Pak, Bu, besok-besok kita ini tua apa tidak? Oh, sekarang udah tua. Berarti sekeroso sampean. Saya sudah 68 tahun. Kurang 20 bulan umur saya 70 tahun. Ya, orang Indonesia umur 70 tahun rata-rata sudah tua apa masih muda? Tua. Saya sudah tua apa masih muda? Sing tua-tua jawabe tua, sing tua, sing enom masih muda Pak Ustaz. Nah, ngeten maksudnya. Misalnya ada anak muda ngomong teng panjenengan, ngomong ke saya, Pak, sampai niki ternyata sudah tua Pak. Oh enggak masalah Mas. Semua orang itu jadi tua. Yang tua itu bukan orang Islam tok. Yang enggak Islam itu loh ya tua kok. Wajar. Saya dibandingno sama sampean ya enggak bisa. Nah, anak ini ngomong mana Pak? Pak, Bu, hati-hati loh. Sampean tambah tua banyak penyakitnya. Bener Pak? Arek enom lho ngomong ngoten bener enggak?
Sampai tambah tua banyak penyakitnya. Wis biasa, wis mesti ae wong tua kok. Ae sampean jek enom lungguh suwe ngadeg mencolot iso. Saya enggak bisa ditoto dhisik. Nek gak ditoto ngeblak. Bener toh? Enteng. Tiang sepuh panjenengan dan saya digitukan anak muda itu santai saja. Ngomong mana rek enom, Bu, Pak, hati-hati, sampai tambah tua banyak penyakitnya, nanti sampai bisa mati loh. Bener apa betul? Halo? Nggak apa-apa, saya dulu orang Islam, syahadat, mulai awal sampai akhir hidup saya. Nggak apa-apa mati, yang jadi masalah itu kalau mati tidak masuk surga. Bener Pak? Yang jadi masalah kalau saya mati tidak masuk, makanya kewajibannya Allah tadi, kalau orang bisa bertauhid, Allah akan menjamin manusia tidak akan disiksa sedikit pun. Nah, berarti syahadat itu penting. Jangan sampai orang Islam berbuat apa? Syirik. Lah banyak keterangannya syirik. Kula niku wonten tenggene mobil angen-angen apa sing jange tak terangno iku. Jange tak terangno perbedaannya isti'adzah sama istighosah. Ngerti maksudnya? Engko salah paham wis gak sida apa itu. Nerangno liyane. Jadi orang Islam itu dasarnya akidah tauhid. Kalau akidah tauhidnya baik, nuwun sewu naudzubillah, mati itu tidak akan disiksa sama Allah. Pasti Pak Ustadz, pasti. Bahkan di dalam hadisnya Nabi itu ada keterangan man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti dia tidak akan disiksa dan tidak akan apa? Dihisab, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Maka dilalah dalil-dalilnya tauhid itu harus dipakai. Salah satunya adalah kewajibannya manusia kepada Allah dan nanti ada kewajibannya Allah kepada manusia. Jadi enteng, jenengan semakin hari semakin tua itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau mati tidak masuk surga. Pun cukup Pak nggih. Kuwatir engko ditakoni begitu. Biasanya jam 7:30 kok buyar. Sampai nemu sampai jam 7:30 luwe kok gak buyar-buyar. Dijawab, "Embuh, ustate ku padha karo kapur barus sak lemari." Apa? Ngedabrus gak mari-mari. Mugi-mugi panjenengan saya dipun paringi rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.